Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabekia dengan NPM 2170065166061, mata kuliah manajemen data, program studi sistem informasi. Saya akan menjelaskan nomor 1. Jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Manusia di sini adalah mereka yang mumpuni untuk menjalani sistem informasi dengan berbagai prosedur yang telah mereka pelajari. Mereka dapat mengubah data dalam database yang selanjutnya dianalisis yang telah terjadi di masa lalu, kemudian digunakan sebagai pelajaran di masa depan. Komponen teknologi. Teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, menghasilkan keluaran, hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah modal utama sebuah sistem. Nomor 2. Jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif dengan menggunakan model 5 Core Porters yang dibagi menjadi 5 kekuatan yang berbeda. Porter 5 Forces model yang digunakan untuk memberikan pandangan umum tentang perusahaan, memahami daya saing perusahaan, dan untuk mengidentifikasi potensi keuntungan strategi. Dalam Porter 5 Force model 5 kekuatan yang membentuk persaingan antar perusahaan, diantaranya yaitu adanya pesaing di suatu industri yang sama. Kekuatan ini menentukan seberapa kompetitif dan menguntungkan suatu industri. Dalam persaingan kompetitif, perusahaan harus bersaing secara agresif agar mampu bertahan. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. 3 tahap pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan sistem informasi manajemen, yaitu tahap proses pengambilan keputusan hubungan dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pemahaman. Proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas. Sistem informasi manajemen harus menyediakan saluran komunikasi sehingga masalah tersebut dapat ditangani. Yang kedua, perancangan sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Yang ketiga, pemilihan. Sistem informasi manajemen mendorong pengambilan Sistem informasi manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Nomor 4. Identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. 1. Dampak teknologi informasi pada organisasi. Yang pertama, struktur organisasi, otoritas, kekuatan. Teknologi informasi memungkinkan peningkatan produktivitas para manajer, pelaksanaan pengendalian banyak karyawan untuk tiap supervisor, dan pengurangan jumlah manajer serta tenaga ahli. Yang kedua, tugas dalam pekerjaan. Sebuah tugas dalam pekerjaan akan berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, teknologi informasi mengubah tugas dalam pekerjaan dan kumpulan kemampuan. Yang ketiga, jenjang karir karyawan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan secara signifikan dan dapat menimbulkan dampak tidak terduga atas jenjang karir. Yang keempat, supervisi. Fakta bahwa pekerjaan seorang karyawan dilakukan secara online dan disimpan secara elektronik menimbulkan kemungkinan adanya supervisi elektronik yang lebih besar. Yang kelima, pekerjaan manajer. Tugas yang paling penting bagi manajer adalah mengambil keputusan. Teknologi informasi dapat mengubah cara pengambilan keputusan tersebut dan akibatnya juga mengubah pekerjaan para manajer. 2. Dampak TI pada individu. 1. Dampak dehumanisasi dan psikologis akibat komputerisasi, karena komputer mengurangi atau menghilangkan elemen manusia yang dalam sistem yang tidak terkomputasi. Kedua, kecemasan informasi. Dampak negatif lain dari era informasi adalah kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman dan yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi. Yang ketiga, tekanan pekerjaan. Peningkatan beban pekerjaan dapat memicu tekanan pekerjaan. Yang keempat, video display radiation exposure. Penggunaan keyboard dalam waktu yang lama, kontak ke terminal tampilan video menimbulkan risiko terkena radiasi yang berhubungan dengan kanker serta masalah kesehatan lainnya. 3. Dampak teknologi informasi pada masyarakat. 1. Peluang bagi orang yang memiliki keterbatasan. Integrasi
Berbagai teknologi jasa tiruan seperti pengenalan suara dan penglihatan ke dalam komputer, terutama ke dalam sistem informasi berbasis web, dapat menciptakan peluang pekerjaan baru bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, perbaikan kualitas hidup. Teknologi informasi memiliki dampak signifikan atas kualitas hidup. Robot adalah hal yang makin umum dari dampak peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, peningkatan dalam perawatan. Teknologi informasi telah membawa perbaikan besar dalam pemberian perawatan kesehatan seperti diagnosis yang lebih baik dan cepat. Soal nomor 5, berikan contoh pengaplikasi konsep dasar, basis data, dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Yang pertama, entitas, yaitu objek dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang kedua, enterprise, yaitu suatu bentuk fungsi data yang disimpan. Basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Yang ketiga, atribut, yaitu sebutan untuk mewakili suatu entitas atau entity. Yang keempat, nilai data atau data value, yaitu informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Isi data atribut nilai data. 5. Record atau tuple, yaitu kumpulan field-field yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Yang keenam, file, yaitu kumpulan record-record yang sejenis di mana mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Yang ketujuh, database, yaitu kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lainnya sehingga membentuk suatu bangunan data. Yang ke-8, database management system atau DBMS, yaitu kumpulan file yang saling berkaitan sama-sama dengan program untuk pengolahannya. Database adalah kumpulan data sedang program pengolahannya berdiri sendiri dalam satu paket program yang berfungsi untuk membaca data, mengisi data, menghapus, dan serta merampas data dalam database. Yang 9, key, yaitu suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi tabel. Dalam konsep database, key memiliki banyak sejenis, diantaranya primary key, foreign key, composite key. Yang terakhir, SQL, yaitu Structured Query Language, merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. SQL sering disebut juga sebagai query. Prinsip-prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Yang pertama, sistem dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang keenam, jangan takut membatalkan file. Yang ketujuh, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam. Yang terakhir, pengembangan sistem. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.